Selamat pagi, salam bahagia, sehat dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya di Dipa Abadi Channel. Hari ini saya ingin men-sharingkan tentang beberapa masalah yang dihadapi pada banyak orang. Dari apa yang saya pelajari dan saya amati, saya melihat ada 5 masalah yang dihadapi sebagian besar orang. Yang pertama adalah masalah mental. Yang kedua, masalah emosional. Yang ketiga adalah masalah fisik atau tindakan. Yang keempat adalah masalah spiritual. Dan yang kelima adalah masalah finansial. Masalah yang kelima, yaitu masalah finansial, adalah akibat dari 4 masalah yang pertama. Ini dari apa yang saya amati. Apa masalah pada banyak orang dari sisi mental? Secara mental, masalah pada umumnya orang adalah mereka tidak memiliki satu gambaran yang jelas apa sebenarnya tujuan yang mereka ingin capai dalam kehidupan mereka. Artinya mereka tidak memiliki satu gambaran yang jelas tentang impian mereka. Ya, ataupun kalaupun mereka punya impian atau harapan, itu adalah satu impian yang kecil. Dan itu pun seringkali tidak mengandung motivasi yang kuat untuk diwujudkan. Yang berikutnya masalah mental adalah pada umumnya orang tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Nah, kemudian di samping itu secara mental juga banyak orang yang cenderung pola pikirnya negatif atau memiliki pola pikir yang negatif. Ya, jadi segala sesuatu yang dilihat selalu sudut pandangnya negatif tentang hal tersebut. Termasuk juga peluang-peluang yang datang menghampiri hidup mereka. Jadi yang mereka lihat adalah peluang gagalnya. Yang mereka lihat adalah kesulitannya, tantangannya. Padahal kalau kita lihat dari sisi positif, semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Bahkan dikatakan kesuksesan adalah akumulasi dari banyak kegagalan. Jadi kalau mereka melihat sesuatu dari sisi hanya kegagalan saja, padahal mereka tidak melihat di sana ada peluang sukses di balik kegagalan tersebut. Itu adalah permasalahan pada umumnya orang dari sisi mental. Kemudian permasalahan dari sisi emosional, banyak orang yang dikendalikan oleh emosi negatif mereka. Mereka takut untuk memulai. Mereka takut gagal, takut rugi, takut ditolak, takut menjadi bahan omongan orang. Kemudian mereka ketika ada tantangan datang atau permasalahan datang menghampiri, mereka cenderung emosinya adalah emosi negatif. Ya, jadi ini adalah permasalahan pada banyak orang. Ya, jadi mereka dikendalikan oleh emosi marah, dendam, kecewa, sakit hati, dan sejenisnya. Kemudian, permasalahan secara spiritual. Ya, banyak orang yang tidak memiliki satu kepercayaan diri yang kuat. Tidak memiliki satu kesadaran bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, mereka ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Potensi yang luar biasa dahsyat. Ya, sehingga dengan tidak ada kesadaran tersebut, mereka cenderung untuk tidak percaya diri. Ya, padahal mereka memiliki potensi yang luar biasa. Di samping itu, mereka juga cenderung tidak memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga mereka cenderung adalah orang-orang yang mengeluh, komplain tentang segala sesuatu.
Ya, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa syukur yang sangat rendah. Nah, kemudian permasalahan secara fisik, ya, dari semua tersebut kemudian akhirnya tindakan mereka tidak mengarah kepada tindakan yang bisa membuat perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ya, mereka cenderung untuk tidak berani memulai, tidak mulai bertindak. Kemudian mereka cenderung adalah orang-orang yang tidak komitmen, tidak disiplin, tidak konsisten, dan tentu tidak siap untuk bekerja keras. Ya, nah tentu ketika kemudian permasalahan ini adalah dari sisi mental, fisik, emosional, dan spiritual, maka tentu kemudian akan berdampak kepada permasalahan finansial. Permasalahan finansial pada umumnya yang dialami adalah ya banyak yang berada dalam kondisi tekanan. Ya, baik itu tekanan finansial dan juga tekanan waktu. Ya, jadi inilah yang terjadi pada banyak orang yang pada umumnya sayangnya banyak orang tidak sadar bahwa mereka berada pada situasi tersebut. Ya, mereka ada dalam kondisi yang bermasalah. Mereka tidak sadar. Ya. Jadi mudah-mudahan dari sharing saya hari ini, ya, bagi yang menyimak video ini, ada satu kesadaran bahwa ini loh permasalahan yang saya alami, dan kemudian tentu seperti sering saya katakan dalam video-video saya sebelumnya, maka tentu ketika kita ingin lepas dari permasalahan yang saya sudah sebutkan tadi dari sisi mental, fisik, emosional, spiritual, dan juga finansial, kita membutuhkan mentor ataupun komunitas-komunitas yang positif yang bisa membantu kita, menarik kita, mendorong kita untuk bisa lepas atau kita bisa melewati tantangan permasalahan ini. Yang mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menyimak video ini mulai terbuka sehingga mulai mencari kira-kira siapa ataupun komunitas mana yang bisa membantu saya untuk bisa adanya perubahan di dalam diri saya dan kemudian berdampak kepada perubahan dalam kehidupan saya. Seperti sering saya katakan bahwa perubahan besar dalam kehidupan kita diawali dengan perubahan besar di dalam diri kita sendiri. Dan perubahan dalam diri kita itu tentu menyangkut perubahan mental, perubahan emosional, perubahan spiritual, dan juga perubahan fisik atau tindakan yang kemudian akan berdampak kepada finansial. Nah, jadi teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.